keluarga ini akan mampu, gitu, akan mampu untuk menangani titipan Allah yang ini. Dan ini tuh istilahnya saya bilang ini kunci surga loh Bu. Anak-anak yang seperti ini itu gak perlu tiket apa-apa udah langsung masuk surga. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi kita perlu munculkan plus-plusnya si anak ini seperti apa, dan memang apakah orang tua akan langsung menerima? Belum tentu, karena mungkin orang tua itu sendiri punya masalah lain dalam dirinya sehingga sulit menerima itu. Mungkin dia besar dalam keluarga yang ekspektasi pendidikannya tinggi gitu. Jadi kalau saya di ruangan praktek, tugas saya adalah menyampaikan hasil pemeriksaannya, kemudian memaparkan kelebihan-kelebihannya dan kondisi lainnya. Tapi kembali lagi, itu adalah tanggung jawab orang tua untuk mau menerima kondisi anaknya atau tidak. Kalau tidak mau menerima, kita pun tidak bisa memaksakan. Yang penting kita sudah paparkan bahwa anak ini, kalau misalnya kita tidak bisa acceptance terhadap kondisi anak ini pun tidak akan bisa, ya itu tadi ya, berkembang dengan optimal. Karena apa? Ketika orang tua tidak menerima, tentunya ada gap nih bagaimana memperlakukan anak. Beda dengan orang tua yang sudah accept bahwa kondisi anaknya seperti ini. Seperti itu sih Bu Rahai. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman atau mau lanjut? Jadi ada teori pendidikan dari tokoh namanya Lev Vygotsky. Dia mengembangkan teori tahap perkembangan kognitif pada anak. Namanya adalah ZPD, Zone of Proximal Development. Jadi Zone of Proximal Development ini kalau kita visualisasikan, ini adalah kemampuan anak. Ini adalah kemampuan anak. Di range yang putih ini adalah hal-hal yang bisa anak lakukan tanpa bantuan. Ini ada di sini. Di area yang straight, ini adalah hal-hal yang bisa anak lakukan dengan bantuan dari orang lain. Artinya stepnya lebih tinggi. Di area yang hitam adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak sedrilling apapun kita untuk mengembangkan kemampuannya. Gitu. Jadi ini adalah area kemampuan anak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini kita lihat di sini ada yang dia sudah bisa lakukan sendiri, dan ini yang bisa dia lakukan dengan bantuan orang lain. Tapi ini kalau kita paksakan pun nggak bisa. Nah, kadang-kadang anak-anak dengan berkebutuhan khusus, orang tuanya nuntutnya sampai sini. Kadang-kadang tadi anaknya IQ-nya 60. Terus ibunya mungkin ketika hamil, ibunya kena tokso atau kena cacar, apa namanya saya lupa, yang memang mengakibatkan pertumbuhan organnya jadi tidak baik. Mungkin anaknya lahir hanya dengan satu tangan atau satu kaki seperti itu. Cacat ya jadinya ya. Nah, ada juga yang misalnya lahirnya baik-baik aja, atau mungkin pas usia 7 tahun kecelakaan dan mengakibatkan salah satu organ geraknya jadi tidak bisa berfungsi. Dua-duanya sama-sama tunadaksa, tapi kondisi penyebabnya berbeda. Gitu. Begitupun dengan misalnya low vision atau pendengaran. Ada yang misalnya tulinya dari lahir baik, dikenceng-kenceng nggak dengar. Itu mungkin ada memang masalah pendengaran dari lahir. Ada yang ternyata anaknya demam tinggi, kejang, tahu-tahu jadi tuli. Waktu itu saya pernah dapat pasien seperti itu. Jadi bisa jadi penyakit-penyakit yang diderita setelah lahir mengakibatkan anaknya ini menjadi memiliki diagnosis tertentu. Anaknya ini pun yang mudah-mudahan kita masalah kecerdasan, kalau memang dia Down syndrome itu memang bawaan kromosom dari lahir. Jadi kalau nggak salah di kromosom nomor berapa itu ada yang berbeda. Dan sebenarnya bisa terdetek dari sebelum lahir. Kalau pakai USG 4 dimensi itu bisa kelihatan ada potensi Down syndrome. Maksudnya mencari pembenaran dari yang lain-lain, akhirnya itu tadi persepsinya jadi tidak terbangun. Nah, tapi kalau untuk yang kondisi ADHD dan autism ini memang biasanya itu sudah ada dari
lahir, hanya tidak terdeteksi sampai anak itu misalnya usia-usia yang dia sudah bisa bicara atau belum bisa ngomong, seperti itu. Ada yang bilang misalnya kalau dulu anak autis sih karena ini, karena dia nggak suka interaksi karena orang tuanya nggak suka ngajak ngomong. Mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Kadang ada yang bilang saya, ini kayaknya dulu ini deh Bun, karena dulu yang masuknya diem banget. Nah, selalu saya bilang sebenarnya masalahnya bukan di pengasuhnya yang diem aja Pak yang mengakibatkan anaknya jadi autis. Mungkin bisa jadi dengan pengasuh yang diem itu stimulasinya jadi yang didapat minim, sehingga kondisinya sekarang jadi kelihatan seperti ini. Tapi bibit-bibit ADHD dan autismnya itu biasanya dari awal sudah ada. Jadi ada anak autis yang dia berkembangnya baik karena lingkungannya mengakomodasinya baik. Ada anak autis yang kalau dulu saya di rumah sakit HGA, saya dulu pernah praktek di HGA, datang ke saya usia 8 tahun autis, ayah ibunya itu masuk orang yang tinggalnya di perumahan yang besar banget lah ya. Berarti kan secara finansial oke. 8 tahun gak pernah ngapa-ngapain tuh anak.